Aku masih ingat malam itu, ketika duduk di bangku kecil di depan sebuah warung, meratapi nasibku yang belum juga menemukan pekerjaan. Jam di ponselku menunjukkan pukul 7 malam. Di bawah langit malam yang gelap dan tanpa bintang, aku merasa benar-benar putus asa. Dunia seolah-olah mempermainkanku, membuatku bertanya-tanya, apa salahku? Kenapa hidup begini kejam padaku? Lalu, di tengah kegelapan dan keputusasaan itu, seorang kakek dengan gerobak tuanya melintas. Ia tampak ramah, bercanda dengan pemilik warung. Aku hanya melihat mereka dari sudut mataku, lalu kemudian menunduk, menyeka air mataku yang tanpa kusadari tak berhenti mengalir. Tiba-tiba, kakek itu mendekatiku dan menyodorkan segelas air mineral. Ini mas, diminum. Nangis kan butuh tenaga, katanya dengan senyum tulus yang menghangatkan hati. Aku mencoba tersenyum walau hanya sekilas. Enggak pak, terima kasih. Jawabku berusaha menolak dengan halus. Tapi kakek itu tetap berdiri di hadapanku, menyodorkan air itu dengan tekad yang sama kuatnya. Enggak apa-apa, minum aja. Tadi saya baru dapat rezeki lebih. Saya yang bayar kok, katanya lagi. Aku tetap menolak. Gak apa-apa pak, bapak aja yang minum. Saya masih banyak kok tenaganya buat nangis. Aku tersenyum pahit. Air mataku juga masih mengalir. Kakek itu akhirnya meletakkan gelas air itu di sebelahku. Saya taruh di sini aja ya mas, ucapnya sebelum kembali ke gerobaknya. Namun sebelum pergi, ia berkata sesuatu yang membuatku terdiam cukup lama. Katanya, setiap orang punya masalah masing-masing kok mas. Ujian yang berat menandakan mas adalah orang yang kuat, orang terpilih yang mampu melalui setiap proses. Aku menengok ke arahnya, melihat wajahnya yang tulus dan damai, wajah tanpa beban, tanpa kekhawatiran. Sungguh, ada kehangatan yang menyejukkan dari dalam dirinya. Ketika kakek itu kembali menarik gerobaknya, berjalan pelan-pelan menaiki tanjakan, tubuhnya yang kurus dan bungkuk tanpa begitu tegar. Aku memperhatikan gelas air di sebelahku, dan tiba-tiba hati ini terasa sangat terenyuh. Ya Tuhan, dengan segala yang kumiliki, kenapa aku tak bisa seperti kakek itu, yang tetap bijak dan kuat menghadapi hidup meski tubuhnya terlihat begitu rapuh. Nah, pesan dari pengalaman ini adalah untuk teman-teman yang sedang berjuang dengan kesulitan ekonomi, menganggur, dan mencari pekerjaan. Sepahit apapun hasil yang kalian dapatkan atau masalah yang kalian hadapi, jangan berlarut dalam keputusasaan. Dari kakek itu, aku belajar bahwa masih ada orang yang dapat berlaku baik dan bijak kepada orang lain meski ia sendiri dalam keterbatasan. Ujian yang kita hadapi bukanlah akhir dari segalanya kan? Melainkan bukti bahwa kita adalah orang-orang yang kuat yang mampu melaluinya.